Rasulullah kita membuat kaidah bahwasanya yang terbaik adalah petunjuk Nabi. Bukankah kita sering baca hadis Nabi SAW bersabda, "Fa inna khairul kalami kalamullah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah." Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi. Salat yang paling bagus salatnya Nabi, umrah yang paling bagus umrahnya Nabi, salat malam yang terbaik salat malamnya Nabi. Puasa yang terbaik puasanya Nabi, zikir yang terbaik zikirnya Nabi, bacaan Quran terbaik bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala rumah tangga terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling zuhud terbaik menjalani kehidupan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diciptakan atau disiapkan oleh Allah menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi adalah teladan yang baik, maka tidak ada yang bisa melebihi teladan Nabi. Kalau ada yang melebihi teladan Nabi, maka tidak pas firman Allah ya tersebut. Demikian juga Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yaitu Nabi menjadi standar karena apa yang Nabi contohkan itu yang paling disukai oleh Allah. Kalau ingin cinta sama Allah, ikuti aku. Kenapa? Karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah aku. Maka kalau kalian melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Ittabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka ini kaidah bahwasanya apa yang dilakukan Nabi adalah yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Kemudian Rasulullah menyebutkan lawannya, wa syarrul umuri, dan perkara yang terburuk terkait agama muhdatsatuha, perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kaidah. Maka Rasulullah tegur mereka. Rasul melakukan, mereka kayaknya, maka Rasulullah, kenapa kalian tidak melakukan? Seakan kalian lebih mulia daripada saya. Saya lebih tahu tentang Allah dan saya lebih takut kepada Allah. Seperti ketika ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi, satu mengatakan, saya ingin puasa terus tidak berbuka. Satunya mengatakan, saya ingin sholat malam tidak tidur. Yang satunya mengatakan, saya tidak mau nikah karena perempuan bikin sibuk. Ya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena mengganggu ibadah. Maunya sholat malam, suruh tidur. Ya. Maunya ke masjid, suruh ke mall. Sehingga Rasulullah kemudian tegur mereka semua. Kata Nabi, saya lebih takut kepada Allah, saya lebih berilmu tentang Allah, tetapi saya sholat malam dan saya tidur. Tidur dan sholat malam yang terbaik daripada sholat malam tanpa tidur sama sekali. Ibadah bukan bawa hawa nafsu kita. Ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa, saya berbuka, bukan puasa terus. Wa ana atazawwaju nisa, dan saya menikahi para wanita. Bosnya kehidupan yang benar adalah menikahi wanita. Ya, di balik menikah itu banyak sekali maslahat dan manfaat-manfaat. Maka jangan seorang punya ide ibadah yang dia merasa lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi jangan kita lakukan. Jangan bikin model salat yang lebih baik daripada salatnya Nabi. Seperti sebagian saudara-saudara kita ketika umrah, mereka setelah sa'i mereka salat 2 rakaat setelah sa'i. Kita bilang enggak ada. Umrah kau lebih baik atau umrah Nabi? Mana lebih baik, umrah dia atau umrah Nabi? Umrah Nabi yang terbaik, sempurna 100%. Kalau kau tambah-tambahin lagi dengan salat 2 rakaat setelah sa'i, berarti umrahmu lebih baik. Nabi masih kurang, makanya kau tambah. Kalau ada orang salat Id kemudian dia pakai azan dan iqamat, kata dia bagus, orang dengar, dia datang persiapan. Ada azan, ada iqamat. Kita bilang Nabi salat Id tidak pakai azan dan iqamat. Mari bagus mana? Salat Idnya Nabi atau salat Idnya kamu? Tentu kita semua mengetahui yang lebih baik adalah salat Idnya Nabi, maka tidak perlu pakai demikian. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah menyebutkan beberapa dosa. Dosa pertama itu seorang yang mengaku-ngaku anak dari seorang, ternyata bukan ya. Ternyata bukan, dia ngaku anaknya kiai tertentu atau anaknya raden tertentu, atau dia mengaku anak dari orang terkenal misalnya ya. Padahal dia tahu dia bukan anaknya orang tersebut, maka dia telah kafir. Ini merupakan dosa besar. Meskipun mungkin tidak dikatakan kufur akbar, karena kufur ada 2, sudah sering kita sampaikan. Kufur ada 2, kufur akbar yaitu kufur yang mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua disebut kufur asghar, yaitu kufur yang dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ini berlaku seperti syirik akbar, syirik asghar, nifak akbar, nifak asghar.
Semua yang disebut akbar berarti mengeluarkan dari Islam, yang disebut asghar merupakan dosa besar, tapi bukan dosa kecil meskipun dikatakan kecil. Atau disebut dengan juga kufur amali, ya. Ada disebut kufur, kalau kufur akbar disebut kufur i'tiqadi, kufur akidah, keyakinan. Kalau kufur asghar disebut kufur amali, seperti nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Maka dia telah melakukan dosa besar sampai disebut kufur meskipun bukan kufur akbar. Kenapa? Karena dia benar-benar durhaka kepada ayahnya. Bagaimana dia kemudian melupakan ayahnya, kemudian dia mengatakan saya anak orang lain, ya. Maka ini bentuk durhaka yang luar biasa, kesombongan yang luar biasa, ya, dan kedustaan. Karena dia ngaku-ngaku anak kiai atau anak pejabat atau anak, padahal dia tahu itu dia bukan anaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan faqad kafar, maka dia telah kafir. Ya, karena terkumpul pada dirinya dosa berbohong, dosa durhaka, dosa tidak menghargai orang tua, apalagi orang tua sudah meninggal. Kedua-duanya orang tua aslinya sudah meninggal, dan orang tua yang diakui juga sudah meninggal. Maka dia enak aja mengaku saya keturunan, saya anaknya Pak Fulan, ternyata bukan. Kemudian dosa yang kedua, wa man idda'a qauman laisa huwa minhum. Ya, karena Allah berfirman, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Serulah mereka dengan nisbah kepada ayah mereka. Ayat ini turun terkait dengan dulu ada tabanni, yaitu para sahabat dulu mengangkat anak, dan anak yang diangkat dinisbahkan kepada bapak angkat. Termasuk Nabi SAW dulu punya anak angkat namanya Zaid, sehingga dinisbahkan kepada Rasulullah itu Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum li abaihim. Menjadi dilarang, kata Allah, serulah mereka berdasarkan nama bapak mereka. Maka Zaid bukan lagi Zaid bin Muhammad, tapi Zaid ibnul Haritha. Zaid ibnul Haritha karena bapak aslinya namanya Al-Haritha. Maka seorang dinisbah kepada bapak aslinya, ya. Sampai seperti sahabat-sahabat yang mulia, yang bapak mereka kafir-kafir, tetap aja dinisbahkan kepada mereka. Seperti siapa? Khalid ibnul Walid. Al-Walid siapa? Orang kafir. Al-Walid bin Mughirah. Sahabat namanya Khalid ibnul Walid. Contoh siapa? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah sahabat mulia, meninggal mati syahid. Bapaknya Abu Jahal. Contoh lagi Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang orang kafir, yang majikannya Bilal yang menyiksa Bilal, kemudian tewas setelah perang Badar, dibunuh oleh Bilal dan kaum Ansor. Maka anaknya tetap Sofwan bin Umayyah. Maka apalagi bapak seorang bukanlah orang kafir, bapak seorang adalah seorang muslim, kemudian dia kurang ajar, dia bilang enggak, bapak saya si fulan. Kalau dia tahu dan dia nekat, maka dia telah melakukan kekufuran. Dosa yang kedua, siapa yang mengaku-ngaku dia adalah suku dari suku tertentu padahal bukan, maka siapkan tempatnya di neraka. Dia malu misalnya punya termasuk suku fulan, maka ketika mau ditanya, kamu suku ini? Enggak, saya suku yang lain. Atau dia mengaku suku tertentu supaya dia derajatnya naik. Oh, saya suku ini padahal bukan, ya. Enggak boleh, ya. Misalnya kamu orang suku ini, oh bukan, saya dari Eropa. Boleh potan padahal. Dia mungkin gengsi, nggak mau jadi suku orang Indonesia, maunya suku bule. Ya boleh, kalau meskipun dia fisiknya bule, kalau bapaknya bukan bule, dia bilang enggak, saya suku Indonesia, cuma mama saya keturunan bule, nggak ada masalah, blasteran. Tapi jangan bilang saya orang Barat, ya. Barat maksudnya apa nih? Jawa Barat atau Sumatera Barat nih? Atau Papua Barat, ya. Jadi tidak boleh ngaku suku, padahal bukan suku tersebut. Seorang ngaku seadanya. Yang Allah nilai bukan masalah suku, yang Allah nilai ketakwaan. Ya, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, buat apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal, untuk mungkin menikah dan yang lainnya. Bukan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, untuk merendahkan. Kemudian kata Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka seorang ngaku dia suku mana saja tidak perlu dia ragu, ya. Tidak perlu dia berbohong dengan mengatakan saya dari suku yang lain. Karena Nabi melarang. Dia mengatakan siapa man idda'a qauman laisa huwa minhum, siapa yang mengaku dia termasuk suku tertentu padahal dia bukan dari suku tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Tapi dosa yang ketiga, man da'a rajulan bil kufri, siapa yang mengatakan kepada seorang lain, ya kafir, wahai kafir, atau kau telah kafir. Au qala adu Allah, atau wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, ternyata tidak demikian, illa harat alaihi, kecuali akan kembali kepadanya, ya.
kaidah mengatakan semua cercaan, semua celaan, semua statement ketika diucapkan maka dia akan cari tempat untuk ditempati oleh statement tersebut. Kalau ternyata tempatnya tidak layak, dia akan kembali kepada yang mengungkapkan statement tersebut. Misalnya dia mengatakan, wahai zindik, wahai pezina, wahai si kafir, wahai musuh Allah, wahai fasik, wahai kampret misalnya, wahai apa. Semua kaidah mengatakan, semua ucapan, statement yang diucapkan oleh seorang, dia akan cari tempat. Dia akan cari tempat, kalau pas maka akan ditempati, kalau tidak dia akan kembali kepada pengucapnya. Termasuk dalam masalah laknat. Rasulullah menjelaskan siapa melaknat orang lain, maka laknat tersebut akan mencari apakah orang yang tadi pantas untuk dilaknat, jika tidak pantas maka yang kembali kepada pengucapnya. Maka ini hati-hati, ini berlaku pada seluruh perkataan. Seluruh perkataan ya, maka hati-hati kalau kita memberi stempel kepada orang lain. Atau hai pezina, kalau nggak pas kita yang kena dosa ucapan tersebut. Dosa ucapan tersebut, maka seorang waspada. Tapi hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar, qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Adi bin Thabit qala sami'tu Sulaiman bin Surat rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia berkata, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling caci maki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadiba ahaduhuma, maka salah satunya marah. Caci maki, satunya ngamuk. Fashtadda ghadabuhu. Akhirnya kemarahannya semakin menguat, hatta tafakha wajhu, sampai wajahnya seperti mengembang, itu sampai saking marahnya ya, geram dan wataqayyar, dan wajahnya berubah merah padam, mukanya berubah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inilah alamu kalimatan law qalaha la dhabha anhu alladhi yajid. Sungguh saya tahu, ada Nabi dekat situ. Nabi berkata, seandainya saya tahu satu ucapan atau doa yang seandainya dia ucapkan maka akan hilang kemarahannya. Hilang kemarahannya. Yaitu lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, karena kemarahan dari syaitan, kemarahan dari syaitan. Fantalaqa ilaihi rajul, maka ada sahabat yang dengar. Sahabat ini nasihati orang yang sedang marah tadi. Dia nasihat, fa akhbarahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kabarkan tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa qala ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Hai fulan, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu ucapkanlah auzubillahi minasyaitonir rajim agar kau tidak marah. Ternyata ketika ditegur, orang ini tambah marah. Dia berkata, atarabi ba'san, emang kau lihat saya sakit? Abajunun anak, emang kau lihat saya orang gila? Idza, pergi. Maksudnya, saya enggak perlu nasihati, saya bukan orang gila. Jadi kalau ada orang marah, kita jangan marah. Siapa yang marah katanya? Dia tidak mau dibilang apa? Marah. Isti'adzah billah, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan enggak ada, setan memang dia malah tambah marah. Disuruh bilang auzubillahi minasyaitonir rajim, dia tidak mau. Ini angkuh ego muncul sehingga tidak mau menerima nasihat. Betapa banyak orang marah kita tegur, dia malah tambah marah. Dia merasa tidak marah. Ada orang bicara sangat keras. Tegur, Pak jangan marah-marah. Kata dia, saya tidak marah. Saya kalau memang berbicara memang suaranya keras. Ah, itulah dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia namanya marah. Tapi dia nggak mau dibilang apa marah. Itu kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris, kamus semuanya harus dirubah. Karena dalam kamus manapun kalau orang teriak-teriak, urat lehernya kelihatan, berarti muka merah, marah atau bukan? Marah. Tapi dia bilang saya tidak marah. Memang saya kalau ngomong begini. Emang setiap hari ngomong kayak gitu? Kan enggak. Ngomong sama istri juga enggak, sama anak-anak juga enggak. Setiap hari begitu kasihan istrinya. Jadi orang ini ditegur, maka dia pun emosi, malah egonya naik, maka dia berkata, atarabi ba'san, emang saya lagi sakit kau tegur-tegur gitu. Amajunun anak, emang saya gila. Idza, pergi. Dia tidak mau dinasihati. Maka ini dalil bahwasanya kalau orang sedang terjatuh dalam emosi, maka hendaknya dia bertaawudz kepada Allah dari godaan syaitan. Karena dengan emosi tersebut dia akan mengungkapkan kata-kata yang buruk. Dia akan terjatuh dalam caci maki. Dan sangat mudah lisannya untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Kalau sudah kata-katanya mudah, nanti tangannya juga mudah. Tangannya juga mudah. Kalau ada senjata di tangannya, ada pedang di tangannya, ada pisau di tangannya, ada besi di tangannya, ada pistol di tangannya, maka dia akan mudah
membunuh atau melukai. Karena dia sedang emosi. Paling tidak dia melukai dengan lisan, maka dia menggunakan dasar fasik, dasar zindik, dasar pezina, dasar maaf lonte, dasar akan keluar kata-kata yang tidak berhak diberikan kepada orang tersebut. Orang tersebut mungkin punya salah, tapi tidak sampai tingkat segitu. Nah, ketika seorang sedang emosi, dia tidak bisa mengontrol sehingga dia memberi vonis kepada orang tersebut lebih daripada yang seharusnya. Ketika lebih daripada yang seharusnya, maka akan kembali kepada dirinya. Ya, dasar tukang dusta, betul jadi dusta cuma sekali. Dibilang tukang dusta beda, kau berdusta dengan tukang dusta beda. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka diamlah. Diam. Ya. Diam, jangan ngomong. Karena kalau ngomong bisa memunculkan statement-statement yang tidak benar. Oleh karena hakim yang sedang marah, maka keputusannya tidak diterima. Mungkin dia lagi, saya hukum penjara 2 bulan. Kemudian orang terdakwanya bilang, tersangkanya, hakim memang kurang ajar, memang koruptor, udah 20 tahun kalau begitu. 2 bulan jadi 20 tahun. Dia emosi. Jadi nggak boleh, kalau kita emosi, maka kecenderungan kita akan tidak mampu berpikir dengan jernih dan tidak mampu kita mengontrol lisan kita dan tidak mampu kita beri statement yang pas. Susah. Tadi orang itu dusta, mungkin sekali dusta kita bilang tukang dusta. Ya. Itu cewek mungkin jalan sama laki-laki pacaran kita bilang lonte, beda. Tapi dia jalan pacaran belum tentu dia lonte. Lonte ya pelacur. Enggak sama. Dia maksiat, tapi statement kita berlebihan, kita bilang dia apa? Lonte. Lonte pelacur bukan? Pelacur ngeri. Asal ngomong emosi, dasar lonte, subhanallah. Akhirnya ini gimana nanti hari kiamat ya? Hanya bisa kembali kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya kalau sedang marah, jangan bicara. Ini berlaku pada kita semua. Kalau lagi marah sama anak, diam, jangan ngomong. Nanti kita bilang anak setan, berarti bapak setan ya. Anak setan loh. Bapak setan. Ada yang ya himar, keledai. Saya keledai, keluar berarti bapaknya keledai dong. Cuma dua. Kalau anak setan berarti bapaknya setan, kalau keledai berarti bapaknya keledai. Ini emosi berlebihan. Akhirnya salah ngomong. Maka sama kalau seorang laki-laki sedang marah sama istrinya, tahan diri. Nanti dia mudah-mudahan dia bilang apa? Cerai. Kamu saya cerai. Akhirnya menyesal. Oleh karena seorang salah mengatakan al-ghadabu awwalu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Tapi kalau kenapa disebut awalnya kegilaan? Karena ketika dia ngomong dia tidak terkontrol. Dia ngomong seenaknya. Dia tidak bisa kontrol lisannya. Tadinya dia orang yang berwibawa jadi hilang wibawanya. Karena dia tidak bisa kontrol. Tidak bisa kontrol. Oleh karena di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita berdoa, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perkataan yang tepat, perkataan yang benar dalam kondisi senang maupun dalam kondisi marah. Ini dua hal yang buat kita salah statement, lagi senang atau lagi marah. Kalau lagi senang, oh Masya Allah, kita puji-puji orang, kayaknya dia malaikat ya. Padahal tidak sampai segitu, tapi karena kita senang sama dia, kita puji berlebihan. Ya. Kalau kita lagi nggak suka, kita maki berlebihan. Manusia susah mengontrol hatinya. Makanya di antara doa, as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepada Engkau statement yang benar dalam kondisi marah maupun dalam kondisi senang. Ya. Karena manusia susah untuk menahan diri. Makanya orang ini ketika sedang emosi ditegur, bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dia taruh bebas. Memang saya lagi sakit, memang saya penyakitan, memang saya orang gila. Pergi. Dia lagi emosi. Rasulullah juga menjelaskan jika seorang sedang marah maka dia duduk. Wa idza ghadiba ahadukum falyajlis. Maka hendaknya dia duduk. Kalau dia belum hilang maka falyatajib, maka dia berbaring. Agar dia tidak emosi. Kalau kita tidak kuat, kita pergi dari lokasi daripada emosi. Khawatirnya mengucap yang tidak. Kalau bapak lagi ribut sama istri, pergi ke masjid. Kemana? Ke masjid, biar hilang emosinya. Ke masjid buka Quran, jangan istri orang, tidak boleh. Pergi ke masjid, buka Quran, baca Quran, sholat, insya Allah tenang. Renungkan bahwasanya semua sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada hikmahnya. Kemudian doain istri, semoga akhlaknya baik, semoga jadi istri yang soleha. Insya Allah pulang selesai. Diomelin, pergi lagi ke masjid 2 kali. Saya ketemu ada bapak dan ibu. Ibunya protes depan bapaknya. Ustaz, kasih tahu suami saya ini Ustaz. Kalau pergi subuh, zikir pagi petang, pulang jam 9.
Zikir Nabi kan sebentar, kenapa pulang jam 8 jam 9. Dia diam aja bapaknya. Setelah istrinya pergi, Pak jangan gitu Pak. Daripada saya pulang diomelin, mending pikir pagi petang di masjid. Bukan pikir pagi petang lagi, pikir duha. Ya, kadang orang daripada ribut, mending dia ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dia ada hikmahnya, istri dia suka ngomel, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau emosi jangan ngomong, jangan nulis, karena kalau tidak ngomong juga nulis sama aja. Hanya ngomong sama istri atau istri kepada suami tidak terkontrol, omongan ngaco. Omongan ngaco sehingga memberi hukum-hukum yang berlebihan. Memberi statement-statement yang berlebihan, yang tidak pantas diucapkan kepada istri kita atau kepada suami kita, atau kepada anak kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Apalagi kalau kita punya power sehingga arogan muncul, jadi sangat mungkin muncul ketika sedang emosi, mentang-mentang. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya qala hadatsana Khalad bin Yahya qala hadatsana Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad an Amr bin Salamah an Abdullah qala ma min muslimaini dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, ma min muslimaini illa bainahum min Allah azza wa jalla sitrun. Tidak ada dua orang muslim itu saling bersahabat, saling punya relasi. Illa bainahum min Allah azza wa jalla, kecuali di antara keduanya Allah kasih sitar, yaitu lindungan, penutup, itu menutup aibnya, Allah menjaganya, itu Allah mengayominya. Fa idza qala ahaduhum li sahibi kalimata hajrin faqad haraka sitrallah. Tapi kalau salah seorang dari mereka mengucapkan kata-kata hajar, yaitu kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang membuat jauh, maka sitar tadi dirobek oleh, dia telah merobek sitarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ahaduhum lil akhar, jika salah satu berkata kepada yang lain, anta kafir, kau kafir, faqad kafara ahaduhuma, pasti maka telah kafir salah satu di antara keduanya. Setelah kafir salah satu di antara keduanya. Tapi di sini Ibnu Mas'ud ini bukan hadis, namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu sabda sahabat atau perkataan sahabat. Kalau Nabi sampai kepada Nabi namanya hadis marfu, hadis marfu. Kalau sahabat disebut asar atau disebut juga hadis mauquf, yaitu hadis yang sampai kepada sahabat, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis Nabi disebut marfu. Tidak ada, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang sangat mulia dan banyak statement-statement dia yang indah. Statement-statement yang indah. Kalau dikumpulkan nasihat Ibnu Mas'ud sangat banyak. Nasihat Ibnu Mas'ud sangat banyak keluar dari seorang sahabat yang sangat alim, yang sangat mulia. Jadi salah satu yang Nabi pernah berkata, "Man ahabba an yaqra'ul Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' bima biqira'ati Ibnu Ummi Abdin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin baca Quran seperti segar baru turun, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud yang mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Tinggal ikutlah sama sunnah Nabi, jangan bikin perkara-perkara baru, kalian sudah dicukupkan, enggak usah repot-repot. Tinggal ikuti sunnah Nabi, enggak usah bikin bid'ah ya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud lah yang melarang orang ketika berzikir dengan berjamaah. Satu mengatakan Allahu Akbar, kemudian yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu mi'at, bertahlilah sekali. La ilaha illallah, ya, paduan suara maki Ibnu Mas'ud, kemudian marah. Dia mengatakan laqad ji'tum bi bid'atin zulma wa fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian telah melakukan bid'ah atau kalian telah mengungguli para sahabat. Dalam riwayat muftahihu babil dhalalah, kalian telah membuka pintu kesesatan atau kalian telah mengungguli sahabat Nabi. Itu Nabi, sahabat Nabi enggak ada yang ibadah seperti kalian. Bikin paduan suara. Kalian kok bikin ibadah paduan suara? Ini kalian cuma dua kemungkinan. Kalian lebih unggul dari para sahabat Nabi sehingga kalian punya ibadah yang mereka tidak tahu. Ya, padahal para sahabat lebih semangat beribadah ya, daripada yang lainnya. Kok mereka tidak melakukan ibadah ini, kalian kok melakukan? Atau kemungkinan kedua, muftatihu babil dhalalah, kalian telah membuka pintu kesesatan. Ya. Banyak perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan man ahabba an yastanna falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la yu'man alaihi al-fitnah. Atau kama qala. Siapa yang ingin berteladan, maka teladanilah yang sudah meninggal, yaitu Abu Bakar, Umar. Adapun meneladani orang yang masih hidup, maka yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Dan dia mengatakan inna Allah nadhara ila qulubi al-ibad fa wajada ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam abarra qulubihim. Ya, kama qala. Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia, maka Allah mendapati yang paling baik hati adalah hati para sahabat.
maka Allah memilih mereka menjadi pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan juga Ibnu Mas'ud. Jadi perkataannya banyak indah. Dia mengatakan juga ketika orang sedang lewat dia, maka dia tegur, ya. Dia mengatakan, kenapa ikut-ikut saya? Kalau kalian tahu, jadi kalian apa tentu kalian tidak akan mengikutiku. Tidak suka diikuti-ikuti orang jalan, ikuti banyak orang, dia tidak suka. Banyak nasihat dia banyak, ya. Bisa dikumpulkan menjadi wasiat-wasiat Ibnu Mas'ud, perkataan-perkataan yang mulia. Ini di antara ilmunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia adalah orang pertama kali dipukul di Mekah gara-gara baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, dihantam sama orang Quraisy. Saya wajah berdarah sampai nekat, nekat. Enggak apa-apa, yang penting mengeras, yang penting mereka dengar. Dihantam sama orang Quraisy. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang ketika dia sedang mengambil siwak, kemudian betisnya tersingkap, maka kemudian sebagian sahabat tertawa. Rasulullah berkata, "Bima tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata sahabat, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah." Karena betisnya kurus. Ibnu Mas'ud orangnya kurus. Kami tertawa karena betisnya kurus, tersingkap sarungnya, kemudian tiup angin kurus. Kata Nabi SAW, "Lahuma fil mizani asqalu min jabal Uhud." Sungguh betis Ibnu Mas'ud di hari kiamat telah lebih berat daripada gunung Uhud. Yaitu pahalanya besar. Ibnu Mas'ud orang soleh, sehingga pahalanya sangat besar. Ya. Ibnu Mas'ud inilah yang pernah waktu dia di Mekah didorong oleh Abu Jahal. Didorong Abu Jahal, dihina oleh Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mau mati, Rasulullah suruh cari mayatnya Abu Jahal. Maka yang cari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian letakkan kakinya di atas dada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, "Laqad irtaqaita mawqti'an sa'ban ya ruwa'il ghanam." Kau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat, wahai dasar penggembala kambing. Masih sombong Abu Jahal. Maka Ibnu Mas'ud sembelih kepalanya, selesai. Yang menyembelih kepala Abu Jahal siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang kemudian bersafar di Irak dan dia punya banyak murid-murid di Irak. Dari situlah muncul di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Inilah seorang sahabat yang sangat mulia sehingga kata-kata beliau banyak merupakan kata-kata emas. Di antaranya beliau berkata, tidaklah ada dua orang muslim, ya, yang bersahabat, berteman, ya, karena mereka, ya, maka Allah akan menjaga mereka berdua. Sitir mesti Allah jaga mereka berdua. Allah jaga hubungan mereka, kemudian Allah melindungi mereka jangan sampai terjerumus dalam hal yang buruk. Tetapi jika salah seorang di antara mereka mulai mencela yang lain, maka Allah hilangkan penjagaan tersebut. Allah hilangkan. Seperti mencaci maki, melaknat, ya. Maka penjagaan Allah tersebut, tirai tadi yang Allah berikan, ya, dirobek oleh orang yang telah mencaci maki dia. Dan ini menunjukkan akan bahayanya cacian dan makian yang membuat sahabat kita lari dari kita. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan kalimat hajrin. Hajar itu meninggalkan, kalimat yaitu perkataan yang membuat temannya jadi malas. Jadi hubungan mereka jadi renggang atau jadi putus. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita ngomong sama teman kita, sudah lama kita berteman tapi kita ngomong dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini sebab Allah terkadang mengangkat sitar Allah Subhanahu wa taala. Kita tiba-tiba emosi saat kita bilang dia apa kek, maka segera kita minta maaf agar kembali lagi hubungan kita dengan dia. Jangan karena ego, siapa dia sih? Siapa dia? Saya yang lebih banyak bantu daripada dia. Kemudian kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kalimat hajar, yaitu kalimat yang menimbulkan ada kerenggangan. Maka ini dampaknya adalah Allah mencabut penjagaan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Apalagi kalau berkata anta kafir, engkau telah kafir. Maka salah satunya akan kafir. Ini dalam hadis banyak sekali. Man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa ila raja'at alaihi aw irtaddat alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satu di antara yang menuduh atau yang dituduh. Kalau ternyata yang dituduh tidak benar, akan kembali kepada yang menuduh. Ini dosanya besar, dosa ketika
Nabi mengatakan akan kembali. Dia bilang kafir tidak, nggak pas. Orang ternyata yang dituduh mungkin pelaku maksiat, tapi tidak sampai derajat apa kan? Kafir. Mungkin dia berzina, mungkin dia riba, mungkin dia membunuh, tapi tidak sampai kafir. Begitu yang kafir tidak pas kembali kepada dia. Yaitu ada yang mengatakan maksudnya kembali kepada dia, yaitu seluruh dosa-dosa akibat dari perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Atau ada yang mengatakan itu dia telah terjatuh dalam kufur asghar, telah terjatuh dalam dosa besar, dalam dosa besar. Baik, kita lanjutkan. Babu man lam yuwajihin nasa bi kalamihi. Bab tentang seorang yang tidak menunjukkan mengarahkan perkataannya langsung kepada yang dimaksud, tapi dengan tidak langsung kepada kata ganti kepada orang kedua, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Ketika menasihati tidak langsung kamu enggak, atau tidak langsung disebut nama. Itu namanya mengarahkan perkataan langsung kepada pelaku. Jadi ini bab tentang orang yang ketika menasihati dia tidak mengarahkan nasihatnya kepada orang tersebut secara langsung, baik langsung kepada sebagai bentuk orang kedua atau dengan menyebut namanya secara langsung. Ini salah satu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihat dengan baik sehingga orang tersebut tidak langsung merasa disinggung, sehingga dia bisa berpikir baik, sehingga kemudian mudah-mudahan dia sadar. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Muslim an Masruq, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah beliau berkata, "Sana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi." Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian Rasulullah SAW beri keringanan untuk melakukannya, silakan. Rasulullah membolehkan sesuatu untuk dilakukan. Fatanazzaha anhu qaumun, ternyata suatu kaum yang tidak mau melakukannya. Padahal Rasulullah sudah izinkan, mereka enggak mau. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sudah bolehkan, ternyata ada sebagian kaum tidak mau melakukannya, merasa tidak pantas untuk melakukannya. Fa khataba, maka Rasulullah pun berkhutbah. Fahamidallah, dan kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumaqal, kemudian Rasulullah berkata, dan itu biasa Nabi kalau berkhutbah dia buka dengan pujian, ini alhamdulillah nahmaduhu dan seterusnya. Kemudian dia berkata, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Kenapa ada suatu kaum yang mereka merasa tidak pantas melakukan apa yang aku lakukan? Fa wallahi inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyah. Demi Allah, aku lebih berilmu dari mereka tentang Allah, dan aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Yaitu Nabi tidak mengatakan siapa itu si fulan kenapa tidak mau melakukan apa yang aku lakukan. Rasulullah tidak sebut nama. Atau Rasulullah datang kepada dia, kamu kenapa tidak melakukan aku yang lakukan. Tapi Rasulullah hanya khutbah. Rasulullah sebut ada kejadian, seakan-akan mereka orang ketiga atau tanpa disebut nama. Rasulullah mengatakan, kenapa ada suatu kaum yang tidak mau melakukan perbuatan yang aku lakukan, padahal aku yang lebih mengerti tentang Allah daripada mereka, dan aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Ini maksudnya Rasulullah ketika memberi nasihat tidak langsung sebut nama. Ini terkadang manfaatnya ada. Manfaatnya diantaranya orang yang ditegur tidak merasa keras ditegur karena tidak disebut namanya. Yang kedua, kalau dia bisa berubah, kalau dia berubah maka teguran tadi tidak terkena dia. Ketika dia berubah maka hilang teguran tadi. Kenapa ada suatu model manusia seperti ini? Ketika dia berubah maka tuduhan tersebut tidak kena dia. Beda kalau disebut nama, mungkin dia sudah bertobat tapi dia tetap tercela, dia pernah melakukan. Sehingga sulit untuk membersihkan nama baiknya karena sudah terlanjur disebut apa? Namanya. Tapi kalau tidak disebut namanya ya dia mau berubah, kalau enggak ya terkena dengan teguran tersebut. Makanya hikmah tidak disebut nama, ya. Lebih aman atau lebih nyaman bagi orang yang ditegur, semoga mereka bisa kembali. Kemudian di sini juga Rasulullah kita membuat kaidah bahwasanya yang terbaik adalah petunjuk Nabi. Bukankah kita sering baca hadis Nabi SAW bersabda, fa inna khairul kalami kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi. Salat yang paling bagus salatnya Nabi, umrah yang paling bagus umrahnya Nabi, salat malam yang terbaik salat malamnya Nabi, puasa yang terbaik puasanya Nabi, zikir yang terbaik zikirnya Nabi, bacaan Quran terbaik bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala rumah tangga terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
teman terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling zuhud terbaik menjalani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diciptakan atau disiapkan oleh Allah menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi adalah teladan yang baik, maka tidak ada yang bisa melebihi teladan Nabi. Kalau ada yang melebihi teladan Nabi, maka tidak pas firman Allah ya tersebut. Demikian juga Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Itu Nabi menjadi standar karena apa yang Nabi contohkan itu yang paling disukai oleh Allah. Kalau ingin cinta sama Allah, ikuti aku. Kenapa? Karena yang paling tahu apa yang dicintai oleh Allah adalah aku. Maka kalau kalian melakukan apa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Ittabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka ini kaidah bahwasanya apa yang dilakukan Nabi adalah yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Kemudian Rasulullah menyebutkan lawannya, wa syarrul umuri, dan perkara yang terburuk terkait agama muhdatsatuha, perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kaidah. Maka Rasulullah tegur mereka. Rasul melakukan, mereka kayaknya, maka Rasulullah, kenapa kalian tidak melakukan? Seakan kalian lebih mulia daripada saya. Saya lebih tahu tentang Allah dan saya lebih takut kepada Allah. Seperti ketika ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi, satu mengatakan, saya ingin puasa terus tidak berbuka. Satunya mengatakan, saya ingin salat malam tidak tidur. Yang satunya mengatakan, saya tidak mau nikah karena perempuan bikin sibuk ya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Karena mengganggu ibadah ya. Maunya salat malam suruh tidur ya. Maunya ke masjid suruh ke mall. Sehingga Rasulullah kemudian tegur mereka semua. Kata Nabi, saya lebih takut kepada Allah, saya lebih berilmu tentang Allah, tetapi saya salat malam dan saya tidur. Tidur dan salat malam yang terbaik daripada salat malam tanpa tidur sama sekali. Ibadah bukan bawa hawa nafsu kita. Ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa, saya berbuka, bukan puasa terus. Wa ana atazawwaju nisa, dan saya menikahi para wanita. Bahwasanya kehidupan yang benar adalah menikahi wanita. Ya, di balik menikah itu banyak sekali maslahat dan manfaat-manfaat. Maka jangan seorang punya ide ibadah yang dia merasa lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi jangan kita lakukan. Jangan bikin model salat yang lebih baik daripada salatnya Nabi. Seperti sebagian saudara-saudara kita ketika umrah, mereka setelah sa'i mereka salat 2 rakaat setelah sa'i. Kita bilang enggak ada. Umrah kau lebih baik atau umrah Nabi? Mana lebih baik, umrah dia atau umrah Nabi? Umrah Nabi yang terbaik, sempurna 100%. Kalau kau tambah-tambahin lagi dengan salat 2 rakaat setelah sa'i, berarti umrahmu lebih baik. Nabi masih kurang, makanya kau tambah. Kalau ada orang salat Id kemudian dia pakai azan dan iqamat, kata dia bagus, orang dengar biar datang persiapan. Ada azan, ada iqamat. Kita bilang Nabi salat Id tidak pakai azan dan iqamat. Mana bagus mana? Salat Idnya Nabi atau salat Idnya kamu? Tentu kita semua mengetahui yang lebih baik adalah salat Idnya Nabi, maka tidak perlu pakai demikian. Tapi Nabi tidak larang, ya Nabi tidak larang, tapi mana yang lebih bagus? Nabi sudah kasih kaidah umum, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang baru. Maka timbullah banyak perselisihan dalam agama karena banyak orang bikin perkara baru, akidah baru, ibadah baru, zikir sambil joget, zikir sambil nyanyi, akidah macam-macam banyak sekali yang baru-baru. Cara salat yang baru, salat model baru. Ini salat Rabu Wekasan, ini salat apa ini? Salat hari Rabu di mata bulan apa? Dalam rangka menolak bala. Ini salat ngaco. Pertama, salatnya bid'ah. Kedua, dilakukan karena apa? Karena tatoyur, menganggap suatu hari sial itu tatoyur atau bukan? Tatoyur. Syirik, keyakinan syirik kemudian diobati dengan salat bid'ah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bikin salat baru. Ustaz, apa hukum salat birrul walidain? Saya bilang enggak ada salat birrul walidain. Salat ya kamu salat tinggal berdoa, doain orang tua. Nanti kalau ada salat birrul walidain, ada salat yang lain, ada salat poligami, ada salat yang lain. Bikin salat sendiri. Ngapain bikin salat sendiri? Salat sudah jelas, Rasulullah sudah ajarin. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum. Tinggal ikut saja, jangan bikin yang baru, sudah cukup. Ini Ibnu Mas'ud orang yang paling soleh di zamannya. Ketika sahabat-sahabat sudah meninggal, dia termasuk paling soleh. Dia kasih kaidah, ittabi'u, tinggal ikut sunnah Nabi. Wala tabtadi'u, jangan bikin perkara dalam agama, laqad kufitum. Kalian telah dicukupkan, selesai. Kalau perkara dunia silakan berinovasi. Perkara dunia silakan bikin mobil listrik, mobil
listrik, mobil hidrogen, mobil nitrogen, mobil air, terserah. Ya, mau bikin pistol nitrogen, pistol air, terserah. Kalau perkara dunia terserah, bebas. Yang penting baik. Ini perkara agama, ngapain? Terus dari mana kau tahu? Ini kan perkara gaib. Dari mana kau tahu bahwasanya kalau kau melakukan ini lebih dicintai oleh Allah? Dari mana kau tahu? Kan kita ini perkara gaib. Dari mana kau tahu kalau kau salat 2 rakaat setelah sa'i akan masuk surga? Dari mana kau tahu? Ini perkara gaib. Kalau perkara dunia kita bisa tahu, makan kenyang ya tahu. Dari perkara akhirat, dari mana kau tahu ini berpahala? Dari mana kau tahu hal tersebut? Oleh karena ketika dinasti Fatimiyun, Syiah Ismailiyah ketika berkuasa di Mesir, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin memalingkan Ahlus Sunnah supaya sibuk, supaya tidak mengkanter akidah Syiah, dibuat sibuk dengan kesenangan. Dibuatlah Maulid Nabi SAW, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain. Coba baca sejarah Maulid pertama muncul di zaman Syiah Fatimiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Di zaman di Mesir, jadi yang tadinya di Tunis kemudian berkuasa di Mesir. Mereka yang bikin Maulid Nabi, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah. Sehingga orang sedikit-sedikit ada acara, sedikit-sedikit pesta-pesta, sedikit makan-makan. Sehingga orang tidak sibuk mengkantar akidah Syiah, sehingga masyarakat senang sama mereka, maka masuklah akidah Syiah ketika itu di Mesir sampai 200 sekian tahun. 200 tahun lebih. Oleh karenanya yang tidak dilakukan oleh Nabi kalau terkait ibadah kita enggak usah lakukan. Enggak usah lakukan. Dan ini kaidah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya lebih tahu Allah daripada mereka. Kenapa mereka yatanazzalun itu merasa tidak pantas melakukannya sementara saya melakukannya? Apakah mereka lebih baik daripada saya? Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abdurrahman bin Mubarak, qala hadatsana Hamad bin Zaid an Salm al-Alawi an Anas qala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu ar-rajul bi syai'in yakrahuhu. Rasulullah SAW hampir tidak pernah menegur orang yang Rasulullah tidak suka langsung kepada orang yang melakukan kesalahan. Fadakhala alaihi yauman rajulun. Jadi Rasulullah jarang Rasulullah jarang. Bukan kalaupun ada tidak sering sesekali. Artinya Rasulullah tidak masalah mudarat, tapi seringnya Rasulullah tidak langsung tegur langsung. Makanya di sini Anas mengatakan qalla, jarang. Jarang Rasulullah langsung menegur orangnya langsung jarang. Qalla ma yuwajihu ar-rajula bi syai'in yakrahu. Rasulullah jarang menegur seorang yang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Contohnya ini, fadakhala alaihi yauman, maka satu hari ada orang masuk, wa ali atharu sufrah, dan ada bekas warna kuning di bajunya, mungkin baju yang kurang bersih atau sesuatu yang tidak pantas lah. Falamma qama, tatkala orang ini, jadi Rasulullah lihat tapi Rasulullah diamin aja. Tatkala orang ini pergi, qala li ashabi, Rasulullah bilang kepada teman-teman dekatnya, lau ghayyar, coba sampaikan kepada dia seandainya dia rubah, jangan seperti itu. Au naza, seandainya dia lepas baju itu ganti dengan baju yang lain. Hadis sufrah atau dia menghilangkan warna kuning tersebut. Di sini Rasulullah SAW tidak tegur langsung orang itu, padahal orang tadi duduk sama Nabi. Karena kalau dia tegur langsung nggak enak depan umum, atau mungkin dia ada sebab sesuatu yang Rasulullah tidak tahu. Maka Rasulullah bilang kepada sebagian sahabat, sampaikan ke dia. Padahal sudah pergi, maksudnya pergi, ikuti dia. Setelah dia keluar dari majelis di tempat lain yang tidak banyak orang lihat, maka tegur dia. Dan ini pun Rasulullah menggunakan kata lau, seandainya dia rubah, seandainya tidak, itu kenapa sih brengsek? Enggak, sama sekali enggak. Tapi Rasulullah mengatakan dengan penuh kelembutan, seandainya dia rubah, seandainya dia hilangkan warna kuning tersebut. Maka ini di antara metode Nabi SAW ketika menegur, Rasulullah SAW tidak langsung ke depan orangnya. Ini Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan sebagian kita, begitu ada yang dikerjain langsung. Baju kok begitu, langsung di depan umum. Jadi bahan tertawaan, kesempatan untuk membuli apa? Kawan. Benar atau tidak? Subhanallah ya. Membuli kawan sendiri. Ada temannya lagi tidur, kemudian mukanya nggak ada, dia videoin, kemudian masukin grup. Nggak boleh seperti itu. Kadang-kadang kita kawan melakukan kesalahan, kemudian kita bully habis-habisan dengan supaya kita senang, sebentar dia tersiksa gara-gara bulian kita. Apalagi namanya prank, prank apa lagi? Ganggu orang ya. Seperti ini menghilangkan namanya kalau prank, ganggu orang, bully orang, menimbulkan permusuhan. Tidak semua orang siap dicandain, tidak semua orang kuat untuk dibully. Ya. Mungkin di depan dia ketawa, dalam hati dia dendam. Dendam. Islam menjaga itu semua. Bahkan ketika orang salah pun tidak ditegur depannya, kalau bisa di belakang, sehingga tetap menjaga harga dirinya, tidak dibully depan orang banyak. Dan semoga dia bisa berubah. Tujuan kita menasihati agar dia bisa berubah. Tujuan kita nasihati agar dia bisa berubah.
Baik, kita lanjutkan. Bab man atau man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Bagaimana orang berkata kepada orang lain ya munafik, tapi dia mengucapkan wahai munafik karena ada satu sebab sehingga dia memvonis demikian. Ini Imam Bukhari menyebutkan satu hadis, maksudnya Umar pernah bilang kepada seorang sahabat yang lain, Hatib bin Abi Balta'ah, ya munafik. Umar, ini kan kita dilarang memvonis, memberi statement kepada orang lain. Ya munafik, ya zindik, ya fasik, ya ini enggak boleh. Kecuali dia benar-benar demikian, kita boleh statement demikian. Tetapi di sini Umar salah. Umar mengatakan kepada sahabat yang mulia, ya munafik. Tetapi Umar tidak disalahkan Nabi karena Umar mengucapkan demikian ada takwil, ada sebab yang buat dia membuat statement tersebut. Itu pun di depan Nabi dan Nabi tidak tegur Umar. Artinya Umar kesalahan itu dimaafkan karena dia mengucapkan demikian karena ada sebab yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh sahabat yang salah tersebut, oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi kita bacakan kisahnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Aziz qala hadatsana Husain an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Ali radhiyallahu berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zubair bin Al-Awwam wa kilana farisun. Dan bersama Al-Miqdad bin Aswad. Intinya kata Ali, aku diutus bersama Zubair bin Awam dan kami berdua naik kuda. Faris maksudnya naik kuda. Kata Nabi, intaliqu hatta tablughu rawdata kadza wa kadza. Disebut dalam riwayat Raudhah Khah. Itu pergilah kalian dari Madinah menuju ke arah Mekah sampai kalian suatu tempat namanya Raudhah Khah. Itu sekitar kalau enggak salah 12 mil dari kota Madinah. Kata Nabi, wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ilal musyrikin. Nanti kamu ke sana ketemu dengan seorang wanita, dia bawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditulis untuk kaum musyrikin. Fa'tuni biha, datangkan surat itu kepadaku. Ambil surat itu bawa kemari. Ini Rasulullah yang kasih tahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Hatib tulis surat ketika mau kejadiannya ketika mau Fatu Makkah. Rasulullah ingin menyerang Makkah karena kaum musyrikin melanggar perjanjian, Rasulullah ingin menyerang. Ketika Rasulullah ingin menyerang, Hatib nulis surat kepada sebagian kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah akan menyerang kalian. Dan ini suatu kesalahan yang sangat besar. Seandainya surat ini sampai kepada kaum musyrikin, mereka akan buat persiapan dan bisa pertumpahan darah. Rasulullah tidak ingin, Rasulullah ingin serang tiba-tiba sehingga mereka tidak punya persiapan. Dan Rasulullah berharap mereka kalah tanpa harus terjadi peperangan karena mereka Quraisy. Rasulullah berharap mereka Muslim dan ternyata mereka banyak masuk Islam. Tapi kalau tahu sejak sekarang mesti persiapan terjadi pertumpahan darah. Maka tulisan yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah adalah kesalahan besar. Seorang muslim kasih tahu bahwasanya kepada musuh bahwasanya kaum muslimin akan menyerang mereka. Ini zahirnya orang yang nulis ini berarti ingin kaum muslimin hancur, ingin muslimin kalah. Itu yang menyebabkan Umar akhirnya buat statement kepada Hatib, kau munafik, dalam sebagian riwayat. Karena kesalahan yang dia lakukan sangat besar dan seakan-akan dia ingin kaum muslimin kalah dalam peperangan. Kalau tidak mau kalah ngapain kasih tahu kita mau serang? Apa maksudnya? Secara zahir seperti itu. Secara zahir ini Hatib melakukan kesalahan besar, ingin kita kaum muslimin kalah. Oleh karenanya tidak ada orang ingin kaum muslimin kalah kecuali orang munafik. Kan begitu orang munafik, ingin orang Islam kalah, orang Islam mundur, orang Islam syariatnya tidak jalan, itu orang munafik. Maka dari situlah Umar radhiyallahu anhu berkata, biarkan saya penggal kepala orang munafik ini. Tapi ternyata Hatib melakukannya tidak demikian. Baik, akhirnya Hatib tulis surat kepada sebagian pembesar kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah akan menyerang begini. Rasulullah dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya Hatib tulis surat dan dia titip pada seorang wanita. Wanita tersebut akan melewati suatu tempat namanya Raudhah Khah. Maka Rasulullah kirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, mereka naik kuda kejar wanita tersebut. Dia bawa surat Hatib, ambil suratnya, bawa kemari surat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wafainaha tasiru ala ba'ir laha haitsu wasafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun dapati dia persis di tempat yang Rasulullah sebutin. Subhanallah, jadi dengan kecepatan tersebut pas dapat siapa? Perempuan tadi. Fakulna, kami pun tegur wanita tersebut, kami berkata, Al-kitabul ladzi ma'aki. Mana surat yang kau bawa? Qalat ma ma'iyya kitab. Kata perempuan tadi, tidak ada surat saya bawa. Mana surat? Enggak ada. Maka Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam percaya, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bahathnaha wa ba'iraha. Kami pun cek. Kami cari-cari di badannya secara zahir enggak ada. Kami cari di ontanya enggak ada. Enggak ada. Faqala sahibi, temanku berkata, "Ma'ar, aku tidak dapat." Faqultu, kata Ali, "Ma kadzaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah dusta. Walladzi nafsi biyadihi."
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ujarridannaki aw la tukhrijannahu. Saya telanjangin kau atau kasih kitab surat itu. Sekarang enggak dapat, cari enggak dapat. Saya telanjangin, periksa sampai dalam-dalam atau kasih. Karena Nabi enggak mungkin bohong. Akhirnya ya ada. Fa ahwat bi yadiha ila hujzatiha wa alaihi izar suf. Maka dia pun ternyata di izar, dia pakai sarung terbuat dari suf, dari apa kain wol, di pas pinggangnya dia simpan di situ. Maka dia keluarin. Ini suratnya. Daripada ditelanjangin, dan Ali tidak main-main. Saya telanjangin atau kasih? Mending kasih deh. Fa'ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah para sahabat mereka membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah dilakukan juga oleh Ali ketika Ali memerangi Khawarij. Kata Rasulullah akan keluar suatu kelompok di tengah perperangan dua kaum muslimin yang besar. Dan yang menyerangi mereka adalah yang lebih dekat kepada kebenaran. Ketika itu pertikaian antara Muawiyah dan Ali. Pasukan Muawiyah dan Ali ketika mereka damai, tiba-tiba muncul Khawarij yang jumlahnya 12.000 orang. Kemudian dinasihati oleh Ibnu Abbas tinggal 8.000. Setelah itu Ali semangat serang mereka. Karena Nabi mengatakan akan memerangi mereka yang lebih benar pada kebenaran. Itu dari kelompok Ali, kelompok Muawiyah yang lebih benar kelompoknya Ali. Setelah perang mereka dengan semangat, setelah selesai mereka mati, maka Ali bilang carilah di antara mereka ada Zusadiyah, yaitu seorang yang meninggal dan dia punya di tangannya ada tangannya buntung, kemudian ada semacam tai lalat, di situ ada rambut-rambut tai lalat tersebut. Karena Nabi mengabarkan kepadaku di antara orang Khawarij ada orang yang seperti itu. Cari. Para pasukan Ali cari orang. Setelah perang selesai dicari enggak dapat. Ali berkeringat. Kata Ali cari. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Cari. Enggak ada. Harus ada. Karena Rasulullah enggak mungkin berdusta. Ali udah keringat. Nah, ini gimana kalau enggak ada? Cari. Enggak mungkin Nabi berdusta. Cari ternyata dibuat tumpukan. Dibuka ada orang tersebut, Ali bin Abi Thalib langsung sujud syukur. Berarti dia melakukan tidak salah. Dia telah membunuh orang-orang yang memang pantas untuk dibunuh. Itu orang-orang apa? Khawarij. Maka di sini Ali bilang, serahkan surat kalau enggak saya telanjangi. Akhirnya kasih surat Rasulullah, kemudian dibawa fa'ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun datang Nabi, itu ada Hatib bin Abi Balta'ah dan ada Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar pun marah, ketahuan Umar langsung berkata, "Khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Da'ni adribu unuqahu." Sungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Hatib ini biarkan saya penggal kepalanya wahai Rasulullah. Dan sebagian riwayat mungkin disebutkan ya munafik, disebut ya munafik. Entah maknanya orang yang mengkhianati Rasulullah munafik atau Umar berkata, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini. Maka Rasulullah diam, Rasulullah tidak bilang iya. Maka Rasulullah tanya dulu, interogasi Hatib. Kata Rasulullah di depan para sahabat, "Ma hamalaka? Apa yang buat engkau nulis surat seperti itu?" Maka Hatib menjelaskan, "Ma bi illa an akuna mu'minan billah." Saya tidak lain kecuali saya beriman kepada Allah. Saya bukan orang munafik, saya bukan pengkhianat kepada Allah Rasulnya. Wa aradtu an yakuna li indal qaum yadun, tapi saya ingin punya jasa kepada mereka. Dalam riwayat yang lain dia berkata, fa inni mulsaqun bihim wa lastu bi anfusihim. Kalau maknanya seperti mengatakan saya ini adalah halif, saya bukanlah orang Quraisy, tapi saya adalah suku yang kerjasama dengan orang Quraisy. Berbeda dengan kalian kaum muhajirin punya kerabat-kerabat di sana yang bisa melindungi harta kalian, melindungi kerabat-kerabat kalian karena kalian orang Quraisy asli. Adapun saya bukan orang Quraisy asli, sementara penduduk Mekah adalah orang apa? Quraisy. Maka saya ingin punya jasa kepada mereka agar mereka melindungi hartaku yang ada di sana. Jadi duniawi aja sebenarnya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan kesalahan Hatib adalah kesalahan yang syahwat wa ajalah, yaitu ada syahwat dan terburu-buru, tidak pikir panjang. Wah, ini kesempatan Rasulullah mau serang, saya ingin kasih surat sama mereka agar mereka jaga harta saya selamat. Saya ingin punya jasa sama mereka. Tapi dia tidak pikir panjang, ternyata dampaknya bahaya. Dan tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Hatib melakukan kesalahan. Tapi sama sekali tujuan dia bukan seperti tujuan orang munafik yang ingin kaum musyrikin, kaum muslimin hancur, tidak. Tapi dia hanya sekedar punya syahwat atau keinginan yang tidak benar dan terburu-buru tanpa pikir panjang, ingin hartanya selamat, ada yang jaga. Caranya gimana? Karena dia enggak punya keluarga orang Quraisy asli, dia ingin bantu sebagian orang Quraisy sehingga bisa menjaga suku dia atau kerabatnya yang masih ada di sana. Maka kemudian kata Rasulullah, "Shadaqa ya Umar." Wahai Umar, sungguhnya Hatib sungguh benar. Kemudian Rasulullah ingatkan kepada Umar, "Awalaysa qad syahida Badran? Bukankah Hatib ini ikut perang Badar wahai Umar?" La'alla Allah ta'ala ilaihim faqala. Bisa jadi Allah telah melihat para peserta perang Badar, faqala Allah berkata, "Imalu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Lakukan apa yang kalian sukai, sungguhnya telah dijamin surga bagi kalian. Maksudnya, kesalahan para peserta perang Badar tidak ada nilainya di sisi kebaikan yang mereka lakukan. Mereka telah ketika ikut perang Badar, mereka telah mendatangkan lautan pahala.
Ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, maka ini hanya sedikit kesalahan yang tidak ada bandingan dengan lautan pahala yang mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Lakukan apa yang kalian sukai, kalian pasti masuk surga. Bukankah dia termasuk peserta perang Badar, wahai Umar? Dia salah, tapi kesalahannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dia pernah ikut perang Badar. Makanya para sahabat kalau diurut-urutin yang paling mulia secara kelompok setelah 10 yang dijamin surga, setelah kelompok secara kelompok yaitu para peserta perang Badar. Makanya peserta perang Badar dikatakan Al-Badri, pengikut perang Badar. Tidak dikatakan kepada peserta perang yang lain. Tidak dikatakan Uhudi, Khandaqi, tidak ada. Perang Uhud, perang Badar, Al-Badri. Karena mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang terbaik adalah malaikat yang perang Badar. Para sahabat terbaik adalah yang ikut perang Badar, di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Fadama'at aina Umar, maka Umar pun menangis ketika Nabi menyebutkan demikian. Wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengatakan, saya tidak tahu. Allah sebenarnya mengatakan kenapa Umar menangis? Karena Umar bahagia karena di antara tokoh perang Badar adalah Umar. Umar ikut perang Badar juga, bukan cuma Hatib, bahkan Hatib mungkin tidak sehebat Umar dan Abu Bakar dalam perang tersebut. Karena tokoh-tokoh kaum muslimin ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar dan apa? Umar. Hatib tidak terkenal. Kalau tidak terkenal saja di jalan surga, apalagi yang perang berhabis-habisan seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena di antara yang mengatakan beliau menangis karena dia tahu ternyata peserta perang Badar masuk surga, itu menangis bahagia. Menangis apa? Bahagia karena ternyata peserta perang Badar masuk surga. Nah, ini di antara kata Imam Al-Bukhari bahwasanya perkataan Umar kepada Hatib munafik tidak disalahkan oleh Nabi karena dia ada takwil, ada dalil yang dia pahami meskipun ternyata salah. Kita lanjutkan satu lagi hadis dalam bab ini. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sa'id bin Daud, qala hadatsana Malik anna Nafi'an haddatsahu an Abdullah bin Umar akhbarahu anna Rasulullah SAW berkata, idza qala lil akhar kafir, jika seorang berkata kepada saudaranya kafir, kepada yang lain kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka salah satunya telah kafir. In kana alladhi qalahu lahu kafiran faqad sadaq. Kalau ternyata yang dituduh kafir benar-benar kafir, maka dia telah benar. Wa illam yakun kama qala lahu, kalau ternyata yang dituduhkan tidak benar, faqad ba alladhi qala lahu bil kufr, maka telah kembali kekufuran kepada orang yang menuduh kekufuran tersebut. Ini menekankan yang sebelumnya, hati-hati kapan kita mengucapkan satu kalimat statement pemfonisan, maka dia akan mencari tempat untuk dia tempati. Kalau itu tidak tepat, maka kembali kepada pengucapnya. Oleh karenanya, di antara dosa besar adalah dosa mengkafirkan. Kenapa orang-orang Khawarij dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka? Kesalahan mereka cuma satu, suka mengkafirkan kaum muslimin. Padahal mereka rajin ibadah, rajin salat, rajin puasa. Sampai kata Nabi, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salatnya orang-orang Khawarij. Wa siyamakum ma'asiyam. Kalian lihat salat puasa mereka, kalian meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka rajin ibadah luar biasa. Sampai wajah mereka pucat, baju mereka lusuh-lusuh. Karena kehidupan mereka adalah ibadah dan ibadah dan ibadah. Lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali, dia tikam Ali bin Abi Thalib, kemudian ketangkap. Ketika ditangkap, dipotong tangannya, dia berzikir kepada Allah. Dipotong kakinya, dia berzikir kepada Allah. Kalau kita lihat orang ini, dipotong berzikir, ini wali. Padahal ini Khawarij. Padahal apa? Khawarij, dipotong kakinya berzikir. Ketika lisannya mau dipotong, dia menangis. Kenapa kau menangis? Saya tidak ingin meninggal, tidak berzikir kepada Allah. Padahal Khawarij. Membunuh Ali bin Abi Thalib, yang menikam Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Maksudnya orang kalau lihat Khawarij terpesona karena ibadah mereka sangat luar biasa, tapi kata Nabi, kilabu ahli nar, mereka anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Di antara kesalahan mereka yang fatal, suka mengkafirkan kaum muslimin. Oleh karenanya kesalahan ini juga dilakukan oleh orang sekarang. Seperti saya sudah singgung pada pertemuan kemarin, seperti ada kelompok-kelompok bid'ah di tanah air yang tidak membaiat imamnya, dibilang apa kan? Kafir. Ngeri. Gara-gara tidak baiat imamnya, kafir. Imammu mana sini? Saya lihat pantas enggak dibaiat. Imammu mana? Imam sini. Imam kaum muslimin itu apa? Ulatul umur, waliul amr, tapi ngurusi urusan kaum muslimin. Imammu ngurus apa coba? Ngurus keamanan kita kah? Ngurus ibadah kita kah? Ngurus urusan negara kah? Enggak ada urusan gitu. Waliul amr itu apa? Pengambil keputusan. Yang dia ngomong, dia ngambil keputusan. Itu namanya waliul amr, pengurus urusan kaum muslimin. Negaranya mana? Adapun kelompok bid'ah yang numpang di negara orang, enggak ngurus apa-apa. Cuma ngurus menarik pajak dari anggotanya, itu yang diurus sama dia. Kalau enggak dikasih pajak berarti kafir. Tidak nyambung. Dibodoh-bodohin pengikutnya, suruh nyetor 10%. Itu waliul amr apa seperti itu? Itu juga wali pajak namanya. Pengurus pajak ngajakin anggotanya 10% duitnya pajak entah kemana.
Itu yang terjadi. Pengikutnya banyak. Terus yang tidak membayar imamnya dibilang apakah? Kafir. Ini ada di tanah air. Ngeri. Ada beberapa kelompok tapi yang paling besar ada satu. Dibodoh-bodohin. Bertahun-tahun dibodoh-bodohin oleh Waliul Amr Bahlul. Subhanallah. Saya berharap si MUI punya ketegasan dalam hal ini. Berharap. Karena ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, misalnya orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Bayangkan, kita tidak boleh sembarang mengkafirkan. Sementara sahabat Rasulullah bilang Abu Bakar di surga, mereka bilang di neraka. Ini orang-orang divonis oleh Allah masuk surga, divonis oleh Nabi Muhammad masuk surga, mereka justru bilang di neraka. Tidak ada tokoh pengkafiran lebih parah daripada orang Syiah. Orang yang paling berani mengkafirkan adalah orang Syiah, yang paling mudah-mudah mengkafirkan orang Syiah. Justru mereka mengkafirkan orang-orang yang divonis surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar surga, kata mereka Abu Bakar di neraka. Rasulullah bilang Umar fil jannah, kata mereka Umar lebih parah daripada Firaun. Siapa yang merayakan kematian Umar masuk surga. Bayangkan. Ngeri mereka. Kata Rasulullah Utsman fil jannah, kata Utsman di neraka. Semua yang Nabi bilang masuk surga, kata mereka di neraka. Cuma sedikit yang selamat. Cuma Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah radhiyallahu anhum, kemudian Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. 7. Yang lain murtad, kata mereka murtad. Ngeri. Jadi tidak ada yang paling berani mengkafirkan seperti orang Syiah. Kita harus tahu akidah Syiah. Mau perang sama Yahudi, perang sama Amerika, terserah. Yang penting harus tahu akidahnya orang apa? Syiah. Pemenang atau kalah urusan belakangan. Yang penting antum tahu akidah apa? Syiah. Kita pingin si Yahudi habis oleh mereka. Tapi kita juga harus tahu akidah orang Syiah. Jangan sampai akhirnya gara-gara mereka menang, kemudian kita pun membela akidah mereka. Salah. Toleransi dalam kekufuran mereka. Mereka sangat nekat mengkafirkan para sahabat yang dipuji-puji Allah dan pejuang-pejuang pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.